Halo semuanya, dengan anugerah Tuhan dan Tuhan memberi kesempatan yang luar biasa, kami dapat menyampaikan firman Tuhan kepada Anda semua. Kita baca firman Tuhan dulu di Yohanes pasal 5. Yohanes pasal 5 mulai ayat 1 sampai 9 kita baca. Setelah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, ada 5 selambinya. Dan di selambi-selambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Saat kita membaca Alkitab tentang orang sakit 38 tahun dan ada apa yang Yesus berkata kepadanya, jika kita menarik sedikit dan jika kita baca Kejadian pasal yang 1, pada waktu mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 3 berkata, "Berfirmanlah Allah, jadilah terang," lalu terang itu jadi. Ya, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, di sini Alkitab berkata kepada kita, semuanya telah jadi sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, ya, dan jadilah demikian. Nah, seperti ciptaan-ciptaan dari Tuhan yang Tuhan melakukannya, semuanya jadi sesuai dari ada apa yang Tuhan berkata. Dan lalu pada waktu sudah berjalan, dan sekarang di sini Yohanes pasal ke-5 kita baca, yang heran terjadi adalah apa? Pada saat Yesus datang di kolam Bethesda, dan di sana ada sejumlah besar orang-orang sakit, kayak orang lumpuh, orang yang timpang, yang menantikan goncangan air kolam itu. Ya, pada saat malaikat datang dan menggoncangkan air, sewaktu-waktu itu terjadi. Waktu itu siapa saja yang masuk terdahulu, ya, siapa saja yang masuk terdahulu, ia menjadi sembuh apapun ada penyakitnya. Ini sedikit beda dari kejadian yang pertama, kan? Kejadian yang pasal 1, semuanya jadi sesuai dengan firman Tuhan. Tapi di sini kuasa yang beda dari firman Tuhan sedang bekerja di kolam Bethesda-nya. Banyak orang berpikir malaikat itu adalah malaikat Tuhan Allah, tetapi tidak mungkin, tidak sama sekali tidak. Pada saat pertandingan Olimpiade itu tidak diciptakan oleh Tuhan, tapi diciptakan manusia, kan? Dan pada saat Olimpiade itu, siapa yang paling bagus akan kasih medalnya. Tapi kerajaan surga, jika dia mentaati atau melakukan baik, tidak akan dikasih hadiah, tapi hanya dikasih oleh anugerah Tuhan saja. Tuhan memberi kesehatan atau berkat, Tuhan tidak mengupakannya, tapi memberikan semuanya dengan gratis secara anugerah. Dan ada apa yang Efesus berkata,
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ini apa kata Tuhan di Efesus? Tetapi di sini di Yohanes pasal 5, ya di sana ada malaikat ada yang beda. Ini yang bentuk beda jauh dari Tuhan. Tuhan memberi anugerah secara gratis, memberi pengampunan secara gratis, memberi angin, kesehatan, semuanya secara gratis, anugerah, memberi bijak juga. Jadi Tuhan semua memberi secara anugerah. Tapi Efesus bilang apa tadi? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Dan lalu ayat 9 berkata, itu bukan hasil pekerjaanmu. Katanya apa? Bukan hasil pekerjaanmu. Jadi, saudara, apa saja yang Tuhan memberi melalui kasih karunia tidak sama sekali memberikan dari hasil pekerjaan dan perbuatan kita, ya kan? Sebab itu, semuanya katanya bukan hasil pekerjaanmu. Efesus pasal 2 sungguh berkata begitu. Tapi Yohanes pasal ke-5 mereka memperpentingkan tentang apa? Perbuatannya pada saat malaikat Tuhan mengucapkan air dan siapa saja masuk terdahulu, siapa yang jagonya, ya kan? Jadi, jika kita melihat itu, ini sudah kerja jauh lebih beda dari pekerjaan Tuhan. Jadi, malaikat ini pasti bukan malaikat diutus oleh Tuhan, tetapi yang jatuh daripadanya. Nah, sekarang Tuhan Yesus sudah datang di kolam Bethesda. Jadi, sebanyak mungkin yang sakit itu harus melihat Yesus. Tetapi, malaikat itu mencuri pandangan penglihatan dari yang sakit tertuju kepada kolam itu, ya kan? Jadi, tidak ada orang yang dapat melihat Yesus menyembuhkan yang sakit 38 tahun. Dan jika kita nggak tahu, ya memang malaikat ini semua akan datang dari Tuhan kiranya. Tetapi, pasti Tuhan tidak sama sekali memberi berkat. Sebab upah dari hasil pekerjaan kita yang baik atau yang tidak baik. Di perjanjian lama, di hukum, ya jangan mengadakan Allah lain, jangan melayani lain, jangan membuat patung, sekutu-sekulah, hari Sabat, sepertinya seterusnya ya. 10 hukum akan ada. Itu semuanya akan diberi berkat oleh hasil pekerjaan kita. Tapi melaluinya, tidak orang dapat berkat, tapi semuanya mendatangkan kutuk, kematian, sepertinya kan? Setelah Tuhan memberikan 10 hukum, dan siapa saja terima hukum itu, kita dapat lihat apa? Selalu mengatakan kutuk dan kebinasaan. Setelah saya membaca Alkitab, Yeremia 31 bilang apa? Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mendatangkan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Perjanjian baru katanya. Dia akan mengadakan perjanjian baru. Ya, ini hal-hal yang luar biasa kan? Kenapa? Awal Tuhan mengadakan perjanjian itu adalah 10 hukum. Jika saya berkata hal ini, ada yang bilang, oh Pak Pendeta, ini adalah hukum bukan perjanjian. Ada yang bilang, oh ya memang itu pun benar, itu hukum bukan janji. Tetapi, namun Tuhan berjanji dengan hukumnya itu. Di Ulangan 28 bilang apa? Jika Anda dengar firman Tuhan dan menjaganya, dan kamu akan diberkati baik dalam atau luar, dan bangkulmu dan tempat adonanmu diberkati, baik masuk keluar akan diberkati, terus mereka akan diberkati. Ini semua berkat dari hasil pekerjaan mereka. Dan kemudian, tetapi jika mereka tidak mendengar suara Tuhan, mereka baik dikutuk, malah masuk atau luar, ya, terkutuklah bangkulmu dan tempat adonanmu, semuanya akan dikutuk. Waktu kecil, seorang pendeta kami mengunjungi di
rumah saya, dan dia membaca firman Ulangan 28 dan bilang Tuhan memberkati setiap rumah di sini katanya. Tapi sebenarnya jika kita berusaha diberkati untuk melakukan hukum Taurat, selalu mendatangkan kutuk karena tidak ada yang dapat melakukan dengan sempurna, ya kan? Awal Tuhan memberikan hukum kepada orang-orang Israel, Tuhan berkata, apa? Kenapa memberikan hukum? Biar orang mengenal dosa dan sadar mereka orang berdosa. Tetapi di dalam hukum itu, Tuhan sudah tahu orang-orang Israel akan salah gunakannya. Tidak sama sekali orang yang melakukan dengan sempurna. Semua orang harus kutuk karena dosanya. Atau perempuan tangkap dari perzinahan. Setelah dia ditangkap, ahli Taurat atau orang-orang Farisi bilang apa? Ya Tuhan, perempuan ini tangkap dalam bahasa sedang dia berbuat zina. Dalam hukum Musa, ia telah memerintahkan kita melempar perempuan demikian. Apa pendapatmu tentang hal itu? Katanya. Jadi, semua orang yang melakukan jahat terhadap hukum Taurat, mereka semuanya dibinasakan. Sebab perempuan ini, ya, berzina karena dia melanggar hukum jangan berzina. Jadi dilempar batu, kutuk datangnya. Kita semua berpura-pura melakukan hukum Taurat, tapi tidak sama sekali yang melakukan dengan sempurna. Jadi Tuhan pada saat membawa dua batu loh hukum itu, dan sebab waktu itu orang membuat lembu emas. Waktu itu berapa banyak orang mati? 3.000 orang kan? Dan di depan hukum Taurat selalu ada kematian. Jadi terus ada pekerjaan kematian seterusnya. Jadi Yeremia 31 ayat 31 bilang apa? Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Dan jika kita baca Keluaran 19. Jika Anda semua melakukan semua hukum ini, ya, kamu akan menjadi harta kesayanganku dan antara segala bangsa. Waktu itu orang Israel harus berkata, oh ya Tuhan, belas kasihan bagi kami tidak bisa melakukannya. Mereka seharusnya berkata begitu. Tapi orang Israel bilang apa? Kami akan melakukan. Kami akan melaksanakan. Tapi pada saat mereka terima hukum, 3.000 orang mati. Musa mematahkannya. Pada saat Tuhan memberi hukum kedua kali, Tuhan suruh taruh di dalam tabut perjanjian dan tutup dengan tutup pendamaian. Malaikat penutupnya biar tidak akan dibuka, biar orang tidak dapat melihat hukum Taurat. Tapi ada yang membuka hukum Taurat, ya kan? Pada saat orang-orang Filistin mencuri tabut perjanjian dan membawa itu ke daerah Bet-Semes. Waktu orang-orang Bet-Semes, mereka membuka tutup pendamaian, penutup tabut perjanjian. Waktu itu 5.070 orang mati pada saatnya. Sebab begitu apa? Tuhan melarangkan orang tidak menghadap hukum Taurat. Karena selalu itu membawa kutuk dan kebinasaan. Memang dia dalam dunia ini tidak ada orang yang tidak pernah berdosa. Jika mereka melakukannya, baik. Tapi jika tidak, ya mereka selalu mendatangkan kematian. Jadi Tuhan berkata tentang hukum Taurat adalah hukum dosa dan hukum maut. Nah sekarang, Yeremia 31 ayat 31 berkata apa? Firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan berkata, sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Kenapa? Perjanjian yang pertama, 10 hukum, kita semua melanggarkannya. Jadi harus mendatangkan kutuk, harus mendatangkan kebinasaan. Ada yang bilang, dia jagonya diri. Kita melakukan hukum Taurat baik-baik karena mereka ikut gereja setiap minggu. Tapi tidak hanya 1-2 yang melakukan baik. Tapi jika dia berbuat satu salah, jika dia berbohong atau yang lain pun sudah cukup mendatangkan kutuk. Jadi Tuhan sudah berkata apa? Dia akan mengadakan perjanjian baru. Yeremia 31 ayat 32 ini bilang apa?
Bukan seperti perjanjian yang telah aku adakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Tuhan sudah berkata jika mereka melakukan diberkati, melanggarkan dikutuk. Tapi semua orang telah melanggarkannya. Sebab itu, dengan hukum yang lama, jika ada yang membangga diri aku melakukan baik-baik, tapi bagi Tuhan, tidak sama sekali ada yang melakukan dengan sempurna dari satu sampai semuanya kan? Jika dia melanggar hukum, sekali saja berbohong atau mencuri atau membenci atau kerja di hari Sabat, itu sudah melanggar hukum. Jadi cukup mendatangkan kutuk. Jadi dengan hukum Taurat, semua orang mendatangkan kutuk. Waktu saya datang di Amerika, saya berkata hal ini. Banyak gereja berkata mengucap ulang 10 hukum di ibadah minggu. Tapi ini Tuhan membencinya. Kenapa? Walaupun kita manusia nggak bisa melakukannya, tapi pura-pura melakukan dan ada yang berbangga. Ini apa? Kehidupan rohani mereka, seperti ahli Taurat. Mereka semua tidak bisa melakukan semua hukum Taurat. Jadi menghadapi hukum selalu mendatangkan kutuk saja. Jadi dengan hukum ini, Tuhan tidak akan menghakimi kita. Kalau begitu, ya pasti semua orang akan dikutuk dan ke neraka. Jadi, Tuhan harus mengadakan perjanjian baru yang beda dari perjanjian yang 10 hukum yang kemarin. Katanya, dan hukum ini apa? Bukan seperti perjanjian yang telah aku adakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu memegang tangan mereka, membawa mereka keluar tanah Mesir, mereka sudah mengingkari. Sebab mereka ingkari, mereka harus mendatangkan kutuk. Ya, jika kita tidak melanggar hukum, Yesus tidak mati atas kayu salib kan? Tidak perlu. Dan tidak menderita. Walaupun begitu, orang masih berpikir diri bahwa mereka melakukan hukum Taurat dengan baik-baik. Satu ketika, perempuan tangkap perzinahan. Setelah dia ditangkap, ahli Taurat dan Farisi berkata, perempuan ini ditangkap basah waktu dia berzina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan demikian. Apa pendapatmu tentang hari itu? Lalu Yesus menulis dengan jarinya di tanah. Banyak ahli-ahli Alkitab ini sekarang ini berpikir, ada apa yang Yesus menulis? Kenapa Yesus menulis? Mereka ingin tahunya. Memang setiap orang katanya beda. Saya dengar banyak. Kenapa Yesus menulis jarinya di tanah? Karena Tuhan berjanji akan datang waktunya, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Hanya 2 kali saja Tuhan menulis sesuatu dengan jarinya. Waktu Tuhan menulis dengan jarinya dengan 10 hukum. Dan kedua, Yesus, dia menulis dengan jarinya di tanah. Kenapa? Kenapa Yesus menulis? Karena dia menulis perjanjian baru. Kenapa? Perempuan tangkap dari perzinahan ini dengan hukumnya. Saat itu hanya ada hukum dari Musa, hukum Taurat. Jika perempuan dihakimi olehnya, dia akan dilempar batu dan mati. Tapi untuk menyelamatkan perempuan ini, kita butuh perjanjian baru. Jadi Yesus menulis jarinya di tanah, lalu dengan hukum baru, perjanjian baru menghakimi perempuan tadi. Apa yang tertulis di hukum baru, perjanjian baru? Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ya, hukumnya pertama adalah 10 hukum. Jika kita melakukan, diberkati. Jika tidak, dikutuk. Itu berkat atau kutuk sesuai dengan perbuatan kita sendiri. Ya kan? Tapi kita semua sudah berdosa, sudah melanggarkan hukum, dan sudah kita harus
menerima kutuk. Dan banyak orang berkata jika dia melanggarkan satu pelanggaran tapi melakukan yang lain akan dipuli. Tapi tidak, jika dia salah menggunakan sekali saja, sudah cukup melanggarkan seluruh hukum. Memang ahli Taurat juga mereka membanggakan diri jika melakukan yang baik-baik. Tetapi Tuhan sudah berkata hukum Taurat ini adalah hukum maut dan hukum mati. Dan 10 hukum adalah hukum yang pertama. Itu sesuai dengan kita berbuat baik atau tidak. Sebab kita semua melanggar, jadi harus mendatangkan kutuk. Tapi perjanjian yang kedua, hukum kedua adalah Roh yang pemberi hidup. Ini tidak akan dikasih kepada kita sesuai dengan perbuatan kita, tetapi sesuai dengan apa yang Tuhan mengerjakan. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Inilah perjanjian baru. Apa kau bisa pahamnya? Satu ketika, saya pernah ke Philadelphia, ada seorang pendeta kasih kartu namanya. Itu katanya apa? Dia mulai di gereja New Covenant, namanya perjanjian baru. Lalu saya bertanya, apakah Anda tahu arti New Covenant, perjanjian baru? Pak pendeta itu masih kurang tahu. Nah, perjanjian baru. Apa itu perjanjian baru? Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Inilah, demikianlah firman Tuhan. Inilah perjanjian yang kedua. Ini apa yang heran sekali. Tapi banyak orang saat ini mereka membaca 10 hukum dan berusaha dibenarkan, diberkati oleh melakukan 10 hukum. Tapi kita semua sudah melanggarkan. Jadi jika kita menjaga dengan baik-baik, kita sudah orang-orang berdosa. Dan Tuhan ingin menyelamatkan kita. Jadi mengadakan perjanjian baru. Perjanjian yang lama menghukum atau memberkati sesuai dengan perbuatan kita. Tapi perjanjian kedua, ini kita diberkati sesuai dengan hasil pekerjaan Yesus. Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ini apa yang kita berkata. Saudara, akhir-akhir ini banyak orang salah paham tentang Alkitab dan hanya membaca satu sisi saja. Jika mereka melakukan baik-baik, mereka akan melakukan baik dan diberkati. Banyak yang berfikir demikian. Tapi dengan perbuatan kita pasti semuanya mendatangkan kutuk saja. Jadi kita butuh perjanjian baru. Perjanjian baru akan dilaksanakan oleh Tuhan sendiri. Perjanjian lama yang pertama, kita diberkati atau kutuk sesuai dengan perbuatan-perbuatan kita. Tapi perjanjian baru, aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Inilah perjanjian kedua atau perjanjian baru. Jadi saudara, kita tidak ada apa-apa yang lain bagaimana kita terima berkat, tetapi hanya oleh perjanjian baru ini Tuhan memberkati kita. Waktu Yesus ketemu perempuan tengah perzinahan, sebab Tuhan Yesus menghakimi perempuan ini dengan perjanjian lama, hukum yang pertama itu, dia harus dilempar batu dan mati. Tapi seperti apa? Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempar perempuan. Apa yang pendapatmu tentang ini? Seperti ahli Taurat berkata, tapi Yesus datang untuk selamatkan perempuan ini, untuk selamatkan dia. Dengan perjanjian lama, perjanjian pertama itu tidak bisa, tapi dia butuh perjanjian baru. Kita juga yang pembuat kejahatan, yang jahat, pembohong, dan mencuri, pezina, seperti banyak dosa-dosa yang kita semua yang berdosa itu, Yesus datang. Apa saja yang kita melakukan dengan perbuatan kita sendiri, kita tidak sama sekali dapat menerima keselamatan dari Tuhan. Melalui hukum Taurat, tidak sama sekali ada yang melakukan sempurna. Jika kita melanggarkan, selalu pasti mendatangkan kutuk. Ya, saya pernah mencuri. Jika dia tidak mencuri besok, apakah pencurian kemarin itu dihapuskan? Tidak mungkin kan? Jika ada seorang tangkap dari pencurian,
Tapi dia mau pulang ke rumahnya. Oh, hari ini, nggak apa-apa, saya tidak akan mencuri. Wah, itu sama. Yang kemarin yang pencuri itu dihakimi hari ini. Sepertinya begitu. Perjanjian yang pertama ini dihukum kita sesuai dengan hasil pekerjaan kita. Tapi perjanjian baru ini sebab kita manusia tidak bisa melakukan hal-hal yang baik, jadi kita butuh perjanjian baru. Itu apa? Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Inilah firman Tuhan. Banyak orang sebab mereka tidak tahu tentang firman Tuhan, hanya memandang satu sisi saja. Jadi jika kita berusaha rajin hidup baik-baik, ya Tuhan akan mengasihi kita. Kiranya gitu. Seperti orang menangkal apa yang tidak berbuat baik. Oh ya, aku lepaskan kamu melakukan baik-baik saja ya. Oke, baik. Kamu harus melakukan baik. Terus dia ajar itu. Jika dia melakukan tidak salah, oh kamu perbuatan baik. Begitu dia berkata. Memang pemahaman manusiawi begitu, tapi dosa tetap ada di tengahnya. Upah dosa ialah maut. Sebab ini perbuatan-perbuatan dosanya dia harus mendatangkan kematian, penghukuman. Jika tidak ada yang mengganti maut itu, dia sendiri, kita sendiri harus mengatakan kematian. Sekarang banyak gereja, mereka jarang mengajar Alkitab dengan sesuai dengannya. Hanya ajar apa? Jika kita setia berdoa mempersembahkan sepuluhan akan diberkati, katanya. Dan banyak orang saat ini, apa yang mereka berkata, dan kiranya jika mereka mentaati, rajin ikut gereja, tapi pada saat mereka meninggal, mereka takut sekali. Karena apa? Aku yang berdosa, karena aku tidak menerima pengampunan dosa. Sebab ini mereka takut dan akhir-akhirnya sampai gila, akhirnya banyak yang mati. Ada banyak yang berkata begitu. Sebab mereka mengikut Yesus dengan pikirannya sendiri. Tapi Tuhan sudah berkata kepada kita, aku akan mengadakan perjanjian baru. Pada saat waktu perempuan tangkap dari perzinahan, dan untuk Yesus menyelamatkan perempuan tangkap perzinahan, dia butuh perjanjian baru. Nah, coba kita lanjut ceritanya ini. Di Yohanes pasal 5 yang tadi, ada dua roh dapat kerja di tempatnya. Yang satu adalah tanpa bayar, tanpa upah, gratis. Seperti orang sakit 38 tahun, bangun dan berjalan. Ia sesuai dengan percaya kepada firman Tuhan Yesus dan berjalan dia. Tapi yang sisi yang lain, pada saat ada goncangan air, yang masuk terdahulu dapat penyembuhan. Itu dasar dari perbuatan. Itu benar sekali ya, perbuatan hasil pekerjaan. Benar kan? Yang pertama, yang terdahulu masuk setelah goncangan air, itulah perbuatan. Seperti Efesus pasal 2 ayat 9 bilang apa? Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Apa? Keselamatan itu, hamba. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya. Sebab kasih karunia memberi kepada kita secara gratis tanpa upah. Itulah keselamatan sesungguhnya. Jika kita menambah perbuatan, pengusahaan, itu tidak akan menjadi kasih karunia. Dan yang lain ada apa? Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada yang tidak bekerja, namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Kepada mereka yang durhaka, maksudnya berdosa. Tapi jika walaupun dia tidak kerja, tapi dia percaya, dia sudah dibenarkan. Walaupun dia tidak kerja apa-apa, tapi oleh kematian Yesus di atas kayu salib, dia telah mengganti hukuman dosaku. Jadi Tuhan telah membenarkan kita. Jika kita percaya itu,
iman itu diperhitungkan kebenaran. Ini bukan hasil pekerjaan kita, hasil pengusahaan kita, tetapi oleh iman saja. Jika Anda percaya firman Tuhan, yang heran adalah anugerah yang luar biasa pekerjaan Tuhan datang kepada Anda semua. Itulah hal-hal yang kita bersyukur sekali. Aku selalu memberi kesaksian tentang ini. Satu ketika, setelah selesai Christmas Cantata dari Panduan Suara Gracias di kota Jinju, saya kunjungi di gereja yang ada di Hapcheon. Karena jemaat-jemaat di sana mengajak saya seterusnya, Pak Pendeta tolong datang, begitu. Tapi jarang ada sempat datang di gerejanya. Oke, ya banyak jemaat menunggu saya di situ. Mungkin malam ini saya inap di sana, saya kira. Itu memang udah malam sekali saya datang di situ. Ya, itu sudah hampir setengah malam. Dan jemaat-jemaat kumpul bersama. Dan dari sana saya sampaikan khotbah sekitar 30 menit. Lalu saya mau tidur. Ada seorang ibu yang muda datang kepadaku dan ia berkata sambil menangis, Pak Pendeta, hidupku sulit sekali. Aku bisa tahan hidup sama suamiku, bilang. Lalu apa yang dia berkata? Ini sudah 23 tahun dia menikah. Dan dia menikah sama suaminya karena suami percaya Yesus. Dan awalnya memang baik tidak minum. Tapi setelah 3 tahun kemudian, sampai 20 tahun akhir ini, dia terus mabuk dan minum lebih banyak dari awalnya. Korea ada minuman keras yang keras sekali, namanya soju. Itu sejak keras, alkoholnya jadi pakai cangkir yang kecil. Tapi orang ini, jika dia bangun pagi, menuang 2 botol, langsung minum semuanya. Tapi saudari, ini jadi istrinya, pada saat dia pulang dari kerja, ada apa yang memarahkan dia adalah botol minuman itu taruh di kamar ini, yang kedua di sana, di mana-mana adanya. Pada saat dia membersihkan minuman alkohol yang kosong itu, dia merasa susah juga. Yang dia berkata, Pak Pendeta, aku nggak bisa tahan lagi. Aku mau bercerai, katanya. Lalu saya bilang, oke saudari, jangan menangis. Besok pagi bawalah suamimu ke sini. Lalu besok pagi, dia datang sama suaminya. Dan saya menghadap suaminya. Tapi waktu itu dia sudah meminum 2 botol alkohol. Jadi baunya jelek sekali. Ini saudara yang muda. Tapi dia menjadi mabuk. Sudah lama sekali. Lalu saya membuka Alkitab. Dan Ibrani 10 ayat 14 berkata, sebab oleh satu korban saja, ia berarti Yesus kan, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi Yesus mengorbankan diri, mengorbankan tubuhnya dan mengganti dosa kita. Jadi Tuhan telah menyempurnakan kita, menguduskan kita. Ini apa yang saya berkata. Semua upah dosa kita, Yesus telah tanggung. Dan kita harus terima hal ini. Dan saya bacakan ayat ini kepada saudaranya. Dan suruh dia baca. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ini kata Tuhan kan? Saya tanya. Saudara itu bilang, saya tanya kepadanya, apakah Anda kudus? Katanya, aku tidak kudus, katanya. Karena dia setiap hari mabuk dan mematahkan barang-barang di rumah, bagaimana dia mengaku diri orang kudus kan? Kata dia, aku tidak kudus, Pak Pendeta. Oke, aku paham. Tapi, apa kata Tuhan kepadamu? Katanya, telah dikuduskan dan telah disempurnakan. Benar enggak? Saya tanya. Ya, Tuhan sudah berkata dia telah menyempurnakanmu dan menguduskanmu. Ia siapa? Yesus. Ia mengorbankan diri, mempersembahkan diri. Ya, dia mengorbankan diri di atas kayu salib. Ia telah menguduskan
dan telah menyempurnakan dan menghapuskan semua dosa kita untuk selama-lamanya. Yang lebih jelas, lebih detail daripada ini adalah Tuhan membawa darahnya di atas kayu salib dan dia tidak memercikan bait suci di tanah ini, tetapi dia memercikan di bait suci yang di kerajaan surga. Kenapa? Karena dunia ini adalah lingkungan waktu, ya kan? Kita tinggal di dalam lingkungan waktu, ada yang masa yang lalu, saat ini, dan juga masa depan. Tapi di kerajaan surga adalah lingkungan yang kekal. Tidak ada yang masa yang lama, tidak ada yang saat ini, tidak ada yang masa depan. Hanya ada masa ini saja. Jadi waktu tidak akan mengalir di situ. Dari sana memersik darah di situ, di daerah ini, di bumi ini ada persembahan korban, menyembelih kambing domba. Tapi persembahan ini masih ada di bawah lingkungan waktu. Jadi akan berlalu. Jika dia berdosa lagi, akan mempersembahkan lagi. Jadi itu harus mempersembahkan berulang-ulang. Tapi mempersembahkan, membersihkan darah di atas bait suci di kerajaan surga. Ini dikatakan Ibrani 9 ayat 11. Tapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Ya, kemah yang lebih besar itu apa? Bait suci yang ada di surga. Ya kan? Awal mulanya pada saat dia keluar dari Mesir, orang Israel tidak bisa membangun bangunan tetap, jadi membangun kemah suci dulu. Tapi bait suci yang ada di kerajaan surga dulu kasih lihat kepada Musa. Sesuai dengannya, Musa membuat bait suci di bawah kemah. Lalu pada zaman Salomo, dia membangun bait suci yang tetap di Yerusalem. Jadi Tuhan Yesus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya, bait suci yang ada di kerajaan surga. Baik, maksudnya apa? Kerajaan surga, bait suci di sana. Dan ayat 12 bilang, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan anak lembu, tapi dengan membawa darahnya sendiri. Jika dia membersihkan darahnya di bait suci di bumi ini, semakin waktu berlalu dia harus mati ulang. Tetapi di kerajaan surga, bait suci adalah yang kekal dan semuanya kekal selamanya di sana. Dan kita pun tidak bisa masuk kerajaan surga dengan tubuh yang di bumi ini. Harus dapat tubuh baru untuk kerajaan surga. Semuanya selamanya di sana, dan pengampunan dosa pun sudah selama-lamanya. Hanya satu korban saja, satu persembahan itu sudah cukup sekali menghapus semua dosa dan dapat kelepasan yang kekal. Ini apa yang kita berkata. Nah, sekarang ada apa yang kita harus melakukan? Kita tidak boleh berusaha untuk menghapuskan dosa kita. Tetapi bukan kita yang melakukan pengampunan dosa, tapi Yesuslah harus melakukannya. Jika Anda melakukan sesuatu, itu tidak akan dihitung anugerah. Ini perbuatan, hasil pekerjaan. Sebab Yesus telah menghapus dosa kita dengan sempurna. Kita terima oleh iman. Jika kita balik ke penciptaan, jadilah terang, Tuhan berkata, ya terang itu jadi. Dan hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, dan jadilah demikian. Apa yang melawan firman Tuhan adalah iblis. Jika orang yang masuk ke dalam Tuhan percaya firman Tuhan. Jika orang yang bagian iblis, dia jatuh ke dalam pikiran yang beda dari firman Tuhan. Alkitab sudah berkata di Yohanes, pada saat pernikahan Kana ada kekurangan anggur. Dan orang-orang upahan melakukan sesuai dengan kata Yesus. Waktu itu pekerjaan yang luar biasa terjadi. Di Yohanes pasal 2 kan? Ya kan? Pasal 3, Nikodemus ada. Dia berkata apa? Dia sudah tahu Yesus adalah yang datang dari Tuhan.
Tapi dia tidak terima kata Yesus karena dia ikut pikiran sendiri. Sebab itu, Nikodemus tidak bisa terima apa-apa. Dan Yohanes pasal keempat ada perempuan di Samaria. Yesus berkata, barang siapa minum air ini akan haus lagi. Tapi barang siapa minum yang akan ku berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Perempuan ini bilang apa? Ya Tuhan, berikanlah aku air ini supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Katanya. Itulah heran kan? Perempuan ini dapat hidup air yang hidup. Dan pasal kelima, cerita tentang yang sakit 38 tahun. Yesus berkata, angkatlah tempat tidurmu dan berjalanlah. Dan apa yang terjadi? Setelah orang ini dengar kata Yesus, dan dia bangun, dan angkat tilamnya, dan berjalan dia. Ini ya cerita yang menarik sekali. Kenapa? Dia sudah tahu dia tidak bisa berjalan. Dia sudah lama berusaha berjalan, gak jadi. Tapi pada saat dia dengar suara Yesus, kata Yesus, aduh aku gak bisa berjalan, aku bisa berjalan. Jika dia tidak ikut pikiran sendiri, seperti jadilah terang, terang itu jadi. Tanah bertumbuh, tunas-tunas, semuanya terjadi, jadilah demikian. Semuanya jadilah demikian. Kehidupan rohani, ini sesuatu yang istimewa. Pada saat kita terima firman Tuhan sebagai adanya, hati Tuhan yang di dalamnya bentuk di dalam hati kita juga. Jadilah demikian sepertinya. Jadi, Yesus mati atas kayu salib dan menghapuskan dosa kita. Jika kita terima itu, ya, semua dosa kita sudah dihapuskan. Memang ada ingatan dosanya, tapi semua dosa telah dihapuskan oleh darah Yesus di atas kayu salib. Itulah mempercaya Yesus. Tidak kita melakukan sesuatu untuk menghapuskan dosa kita. Tidak karena pengusahaan kita, perbuatan kita. Ini semuanya hasil pekerjaan, perbuatan. Tapi iman beda dari perbuatan. Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Dia hanya berjalan sesuai dengan katanya. Di dalam kehidupan rohaniku. Di dalam hidup saya ada banyak kesulitan. Tapi ada apa yang kita berkata, ada yang Tuhan berkata, lalu saya percaya itu. Pada tahun 1987, saya sakit ma, jadi parah sekali. Selama 3 bulan, saya jarang bisa makan. Jika makan bubur sedikit, aduh, sudah cukup sakit perut parah sekali. Waktu saya datang di rumah sakit dari universitas dapat obat, aduh, awalnya saya merasa segar sekali. Tapi beberapa hari kemudian, walaupun saya minum obat, masih sakit parah perutku. Waktu itu, waktu harus saya memimpin banyak ibadah, seminar, tapi walaupun ya saya sakit perut harus ke sana kan. Aku tidak bisa berkata kepada mereka aku sakit perut jadi nggak bisa datang. Dan mereka siap makan untuk saya, tapi aduh nggak bisa makan semuanya. Satu ketika saya bangun dan berdoa, ya Tuhan, aku harus pimpin banyak acara pada musim panas ini. Tapi dengan tubuhku ini nggak bisa pimpin semuanya. Jadi saya berdoa bagi Tuhan, ya Tuhan, aku sakit parah. Tolong sembuhkan perutku. Sungguh-sungguh saya berdoa kepada Tuhan. Dan selesai dengan dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Dengan ini saya doa. Tiba-tiba satu ayat firman Tuhan diingatkan kepadaku. Markus pasal 11 ayat 24. Karena aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saat saya percaya, itu sudah tiba di dalam hatiku. Jika tiba di dalam hatiku, akan terjadi kepadamu, katanya. Oh, jika saya berdoa dan minta dan percaya bahwa saya sudah terima, jadi saya sudah sembuh. Kalau begitu, sudah cukup. Begitu saya berdoa. Ya Tuhan, aku sakit perut. Tolong sembuhkan aku. Oke, aku percaya aku sudah sembuh Tuhan. Saya bilang. Tapi kemudian ada pikiran yang lain masuk. Pada saat saya makan,
Biasanya di dalam rumahku ada banyak tamu. Sebab itu mereka siap banyak makanan-makanan untuk tamu, tapi di sushi ujungnya kasih bubur sticky sama kecap asing untuk saya sendiri. Tapi memang itu pun sudah cukup buat saya meracak. Tapi waktu itu saya berpikir, ya saya sudah doakan Tuhan untuk penyembuhan. Dan jika Tuhan sudah sembuhkan aku ya, jika Tuhan sudah sembuhkan, aku harus percaya sudah sembuh ya kan? Kalau begitu, ya kimchi saya harus makan. Kenapa saya tidak bisa makan kimchi adalah hanya alasan saja sebab saya sakit parah. Sebab itu ya, saya tidak bisa makan yang pahit atau yang pedas. Jadi saya takut kepada mengenai makanannya pedas kayak kimchi. Cukup saya makan bubur, juga buat saya diare semuanya. Dan apa-apa yang dokter bilang, Pak Pendeta harus hati-hati. Sekarang perutmu seperti kertas yang basah. Jadi jika ada yang terjadi akan menjadi lubang. Kalau begitu dalam 24 jam kau akan mati. Memang kita tidak mau mati kan? Jadi, waduh, dengan perutku parah ini, jika saya makan kimchi yang pedas, pasti perutku tidak akan tahan, aku akan mati saya kira. Tapi Tuhan berkata apa? Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Jadi saya berdoa dan tinggal saya percaya, itu akan jadi kepadaku. Jika perutku sudah sembuh, saya harus makan kimchi yang pedas kan? Jika saya tidak makan sebab saya tidak sembuh, jadi tidak bisa makan. Jadi saya merasa susah lagi. Waduh, saya sulit sekali makan kimchi. Lalu saya berpikir ulang, ya, apa aku ini pendeta tapi tidak percaya Tuhan? Jika percaya tidak ada masalah kan? Oh iya, waktu itu saya sadar aku tidak punya iman. Lalu saya doakan lagi. Ya Tuhan, aku percaya perutku sudah sembuh. Saya percaya. Terima kasih banyak. Lalu saya makan. Pagi hari ini ada banyak tamu udah datang. Dan mereka semua makanan yang enak. Dan sisi yang ujungnya, istriku siapkan bubur sedikit, sama rumput laut sedikit, sama sayur yang sedikit. Tapi mereka semua makan daging, makanan yang enak-enak. Dan saya singkirkan semua yang bubur dan membawa nasi dan makan daging, makan kimchi dan semuanya. Lalu istriku lihat terkaget. Waduh, ada apa yang kamu lakukan katanya. Saya bilang jangan khawatir. Aku sudah sembuh saya bilang. Lalu ya udah dia pergi. Setelah saya selesai makan dan menurunkan sendok, aduh, perutku sakit parah, aku bisa tahan. Jadi, saya lari ke belakang dan membuang semua diarenya. Lalu, aduh, sakit parah. Dan dari isi pikiran saya, terus, ya kamu mau mati, kenapa kau makan kimchi? Apa kau orang-orang beriman? Kenapa? Terus ada suara muncul dari hatiku. Dan kemudian saya bilang, oh tidak, aku sudah sembuh. Ya, ada suara lain. Jika kamu sembuh tidak akan diare, tapi sekarang kamu diare. Bagaimana ini mungkin berkata sudah sembuh? Oh, apa itu mungkin? Oh ya, tidak. Yesus bilang sudah sembuh, sudah terima. Lalu saya sadar bahwa harus kita memahami firman Tuhan lebar. Pada saat Yesus datang di rumahnya Jairus, katanya anak Jairus sudah mati kan? Waktu itu Yesus berkata, jangan menangis, anak ini tidur, tidak mati. Memang orang sudah tahu yang keberbedaan mati sama tidur kan? Ya, kalau yang tidur walaupun dia tidak bergerak tapi bernafas, masih panas tubuhnya. Tapi jika dia mati tidak bernafas dan tubuhnya sudah menjadi beku, dingin, sudah bisa dibagikan. Nah, memang di dalam pandangan kita anaknya mati, tapi Yesus bilang anak ini tidur. Lalu
Yesus berkata, ayo anak keluar. Jadi anak ini bangun dan keluar. Oh, seperti begitu. Kiranya saya masih sakit. Tapi Yesus bilang ini sudah sembuh. Jadi saya percaya. Sepertinya aku sudah sembuh. Tapi masih ada diare. Setelah jam makan siang, saya habiskan makanan semua. Lalu saya lari ke belakang lagi, buang semuanya. Tapi saya pikir, ya aku sudah sembuh. Aku sudah sembuh. Saya percaya demikian. Dan pada malam hari, ada yang undang saya makan bersama, jadi saya datang di sebuah hotel Hyatt. Katanya buffet Hyatt itu luar biasa. Tapi saya kira, aduh, aku adalah sakit parah, jadi saya mungkin makan sedikit bubur atau pulang aja kiranya. Tapi, aduh, enggak, saya sudah sembuh. Jadi malam hari itu, makanan di Hyatt enak sekali dan sudah lama saya tidak bisa makan yang baik, jadi saya makan banyak sekali. Sekitar saya 3-4 porsi saya sudah habiskan, jadi penuh. Dan pulang dengan penuh perutnya. Malam hari tidak buang diare. Besok pagi saya bangun, saya terasa perutku sudah sempurna sembuh. Ini terjadi tahun 87. Sekitar 34 tahun berlalu ya. Nah, setelah itu ya, sampai sekarang ini tidak sama sekali pernah sakit perut. Ya, ini bagaimana cara percaya Tuhan? Tuhan telah menghapus dosaku oleh darah Yesus. Ya, kita percaya begitu. Karena Tuhan sudah menulis bahwa aku menghapus dosamu. Ya, seperti kita percaya firman Tuhan. Dalam pandangan kita, itu tidak akan mungkin. Tetapi katanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dalam hatinya orang sakit, aduh, aku tidak bisa jalan, dia sudah tahu. Tapi oke, mari aku dengar katanya. Ada apa yang baik setelah saya ikut pikiranku sendiri. Jadi dia ingin bangun, dia bangun. Inilah bagaimana firman Tuhan kerja kepada kita. Tapi iblis menipu kita, biar kita menganggap firman Tuhan itu tidak akan mungkin jadi. Jika kita mengikut akan kalah, akan memberi perasaan begitu. Tapi setelah saya mengalami banyak hal-hal demikian, sesungguhnya Tuhan telah menghapus dosaku dan berjanji semuanya sudah jadi sesuai dengan firman-Nya. Pada saat Yesus menulis dengan jarinya di tanah, perjanjian baru diumumkan, dan perjanjian baru itu tidak akan kita kerjakan, tapi aku menghapuskan dosa mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Inilah perjanjian baru dan perjanjian yang pertama. Jika kita melakukan hukum Taurat diberkati, jika tidak dikutuk. Tapi tidak sama sekali ada yang melakukan semuanya. Jadi kita semua tertentu dikutuk. Tapi yang sakit 38 tahun, semua orang yang lain mereka hanya memandang kolamnya. Mereka nggak tahu apakah Yesus sudah datang atau tidak. Tapi orang ini dapat ketemu Yesus Kristus. Maukah engkau sembuh? Yesus tanya. Katanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila air mulai goncang. Tapi Yesus berkata sederhana, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Nah, inilah pertobatan. Sampai sekarang, apa yang ia tahu, bahwa aku tidak bisa jalan. Karena kakiku sudah kering, gak bisa jalan. Tapi membuang pikirannya sendiri dan terima firman Tuhan, bangunlah dan berjalanlah. Itulah pertobatan yang sesungguhnya. Apakah Anda sudah bisa paham? Di dalam Kejadian, kita tidak mendengar firman Tuhan sesuai dengannya. Jika firman Tuhan dinyatakan, semua ciptaan mengikuti firman Tuhan. Tapi hanya iblis saja yang tidak mentaati kepada firman Tuhan. Dan orang yang dari iblis, orang yang bagian iblis, mereka ikut pikiran diri, bukan firman Tuhan. Ya, memang aku tidak pernah berdosa. Memang kita semua dan saya juga berdosa banyak, mencuri banyak, dan membohong banyak. Tapi semua orang berbuat dosa telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23 bilang kan? Tapi ayat 24 bilang,
Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya, kita tidak berusaha untuk membenarkan, tapi kita sudah dibenarkan. Kenapa? Sebab kematian Yesus di atas kayu salib. Jadi, saudara yang tadi di Hapcan, saya berkata kepadanya, apa kamu dikuduskan? Oh tidak, aku tidak sempurna, aku tidak kudus, katanya. Karena dia selalu menjadi mabuk. Kenapa dia bilang dia orang-orang yang kudus, ya kan? Ibrani 10 ayat 14 bilang apa? Sebab oleh satu korban saja, iya, Yesus, kan? Yesus telah mempersembahkan diri untuk menyempurnakan kita untuk selama-lamanya, mereka yang Ia kuduskan. Tidak hanya menghapus dosa yang saat ini saja, tapi Dia memercikan darah di atas bait suci yang kerajaan surga dan menyempurnakan kita, mengutus kita untuk selama-lamanya. Saya tanya dia, apakah kamu sempurna? Apakah kau kudus? Oh tidak. Tapi kata Tuhan apa? Sudah disempurnakan. Apa yang benar? Pikiranmu atau firman Tuhan? Ya, firman Tuhan adalah benar. Kalau gitu, apa kamu benar? Kudus? Oh tidak. Bilang. Saya argumen dengan dia. Selama 15 menit dengan argumen sama dia, akhirnya dia bilang, iya Pak Pendeta, aku sudah disempurnakan. Lalu dia tertawa, aduh aku sudah disempurnakan. Dia tertawa dan pulang. Dan mulai saat itu, dulu dia adalah orang yang tidak bisa tahan tanpa minum. Tapi dia tidak sama sekali mempunyai keinginan minum. Kenapa? Karena awalnya untuk dia mencegah minum dengan perbuatan diri susah. Tapi sebab dia percaya firman Tuhan yang sempurnakan dia. Ini apa yang kita percaya Yesus. Ya, kita melihat diri sendiri, kita orang berdosa. Tapi Tuhan telah membenarkan, Tuhan telah menguduskan, Tuhan telah menyempurnakan. Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan dan menguduskan. Jika kita percaya diri, pasti dikutuk dan dihukum. Tapi jika kita percaya firman Tuhan, Tuhan tetap hidup dan bekerja dengan luar biasa. Betapa berbahagia tentang hal ini. Saya merasa bersyukur berdiri di atas mimbar ini. Biasanya saya berkhotbah 2-3 kali sampai 4 kali per hari. Dan sekarang saya menjadi tua, tapi syukur sekali saya masih bisa memberi khotbah. Dan setiap kali saya berkata hal ini, merasa senang sekali. Karena aku tidak lagi orang berdosa, aku sudah disempurnakan. Jika saya berkata hal ini, bagus, dan orang yang dengar mereka berubah pada saat mereka dengar firman Tuhan. Jika firman Tuhan bekerja di dalamnya, mereka berubah. Jika kita terima firman Tuhan di dalam hati kita, jika firman Tuhan kerja di dalam hati kita. Sebab itu, orang itu tadi, dia tidak lagi minum. Dan hubungan suami istri menjadi baik sekali sekarang. Saya suruh dia masuk ke sekolah STT. Lalu dia masuk, dan sekarang dia menjadi pelayan, menjadi pendeta. Dia kerja yang luar biasa. Ini kiranya kita percaya Tuhan. Jangan mengikat Tuhan dengan standar Anda di dalam kepalamu. Dia lebih besar dari pemahamanmu. Hanya kita percaya katanya. Tuhan sudah membenarkan kita, kita sudah dibenarkan. Jika Tuhan berkata kita dihapuskan dosanya. Jika Yesus menghapus dosa kita, Dia menghapuskan dengan sempurna dosa apa saja. Kayu salib. Jangan mencuriga kayu salib. Dari sana semua dosa kita telah diselesaikan. Dan Yesus dan Tuhan telah membenarkan kita. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Yang sakit 38 tahun. Dia tidak punya apa-apa, tidak punya orang tua, tidak punya tetangga, keluarga. Ya, dia hanya punya tubuh yang sakit. Hanya mengulurkan tangan untuk meminta sedekah. Ini hidup dia mungkin kan?
Tapi akhirnya dia ketemu Yesus. Katanya, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dia sudah tahu nggak bisa berjalan dan bangun. Dia sudah tahu begitu. Tetapi, oke, aku percaya firman-Nya. Aku dengar katanya. Suruh dia bangunlah, berjalanlah. Lalu dia berusaha. Pakai tangan, mau bangun. Yang kaget dia, waduh, aku sekarang bergerak. Aku sekarang bisa bangun. Lalu dia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tuhan bekerja kepadanya. Sekarang, saat ini, banyak firman-firman Tuhan yang kita tidak percaya. Tidak ada yang lebih jahat daripadanya. Tuhan sudah menghapuskan semua dosa kita oleh darah Yesus di atas kayu salib. Tapi banyak orang yang berkata, aku orang berdosa. Yesus berkata, aku tidak mengampuni dan mengingat dosamu, tapi kita masih ingat. Jadi, semoga menghapuskan, membuang pikiranmu. Karena Tuhan telah membenarkan kita, menyempurnakan kita oleh darah Yesus atas kayu salib dan mengutuskan kita. Percaya ini adalah percaya Tuhan. Berdoa dan berpuasa. Ya, itu juga baik, tapi percaya firman Tuhan lebih baik. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dulu juga saya selalu berkata aku orang berdosa. Tapi Tuhan membenarkan aku. Jika Tuhan membenarkan aku, sudah dibenarkan karena aku tidak mengalahkan dia. Oh iya Tuhan, terima kasih banyak. Engkau membenarkan, jadi aku dibenarkan. Ini bagaimana kita percaya Tuhan. Betapa indahnya kan? Akhir-akhir ini, saya mengelilingi seluruh dunia dan memberitakan Injil ini. Banyak kali mengadakan seminar seperti ini. Minggu yang lalu, saya mengunjungi 10 kota di Amerika dan sampaikan firman. Dan minggu depan, saya akan mengunjungi negara-negara di Afrika. Dan kemudian ada yang jadwal ke Israel. Dan banyak negara mengundang aku dan saya ke sana. Saya tidak sama sekali berkata kita masih orang berdosa. Tetapi saya mengajar Tuhan Yesus telah menghapuskan dosa kita. Ada yang bilang aku orang berdosa. Tapi jika kita orang berdosa, walaupun Yesus mati atas kayu salib, artinya Yesus kalah. Dia gagal untuk menghapus dosa kita. Tidak kan? Tidak ada yang lebih jahat daripada ini. Kosongkanlah pikiranmu seperti apa yang berkata Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan berkata, percayalah demikian. Oh ya, jika Tuhan berkata, engkau membenarkan aku sudah dibenarkan. Jika dosaku telah dihapuskan oleh darahmu, ya sudah dihapuskan. Jika Yesus menghapuskan, hapuskan dengan sempurna. Dia tidak hanya meninggalkan sesuatu, tidak akan meninggalkan sesuatu. Dia akan menghapuskan sempurnanya. Ini adalah keinginan Tuhan mau memperkenalkan kita. Kepada mereka yang kiranya masih ada dosa, argumen yang beda dari firman Tuhan, sayang sekali karena Alkitab sudah berkata dosa kita sudah dihapuskan. Yang bernyanyi dari darahnya dosaku telah dihapuskan, tetapi indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Seperti mereka nyanyi begitu. Tetapi pada doanya, ya Tuhan ampunilah dosaku ini. Ini tidak sama sekali terhubung, ya kan? Yang pencipta ragu itu, mereka dulu berada di dalam dosa. Tapi setelah mereka yakin pengampunan dosa oleh darah Yesus dan menciptakan ragu itu. Dan banyak yang mengikut nyanyi puji nyanyian itu, tapi mereka masih berkata orang berdosa. Sayang sekali. Kita memberitakan Injil ini. Hanya oleh darah Yesus, semua dosa kita telah dihapuskan seperti salju. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang kudus, kami mengucap berterima kasih. Kami seharusnya dikutuk sebab dosa. Seperti yang sakit 38 tahun. Ada apa yang dia kerja? Dia sudah tahu dia tidak bisa jalan. Tapi waktu dia ikut kata Yesus, dia bisa berjalan.
Kami juga tahu kami semua orang-orang berdosa, tapi Engkau telah membenarkan. Itulah yang kami percaya. Semoga Tuhan membantu kami semua membuang pikiran diri dan biarlah kami percaya firman-Mu. Kami berdoa, anugerah-Mu berlimpah-limpah kepada kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih banyak semuanya.